Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bu Leli di pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12 semester 1. Pada sesi awal semester 1 ini, materi yang akan dipelajari yaitu tentang respon internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pembahasan materinya Ibu bagi ke dalam 3 submateri, yaitu yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan dan maknanya bagi Indonesia. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari berbagai negara. Dan yang ketiga, pengakuan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan pada video kali ini, pembahasan materi Ibu batasi pada submateri 1, yaitu mengenai proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi Indonesia. Dan pada video pembelajaran selanjutnya akan dibahas submateri kedua. Baiklah, Ibu akan mulai pembahasannya. Seperti yang kalian ketahui, bahwa Proklamasi Kemerdekaan merupakan pernyataan di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka sudah seharusnya rakyat terbebas dari penjajahan dan kedudukan negara Indonesia sama dengan negara-negara lain di dunia. Tahukah kalian perumusan dan makna dari proklamasi bagi bangsa Indonesia? Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan dan makna dari proklamasi kemerdekaan. Rumah Perwira Tinggi Angkatan Laut Jepang di Indonesia, yaitu Laksamana Muda Maeda, yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat, dipilih sebagai lokasi perumusan naskah proklamasi pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Kisahnya, tokoh pergerakan saat itu yaitu Ahmad Subarjo memiliki kedekatan dengan Laksamana Muda Maeda. Kedekatan ini membuat Maeda lebih lunak terhadap keinginan Indonesia untuk merdeka. Mengapa rumah Laksamana Maeda yang dipilih? Dalam buku Kilas Balik Revolusi karya Abu Bakar Lubis disebutkan Ahmad Subarjo menjemput Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok setelah berhasil meyakinkan Soekarni untuk membawa kedua tokoh pemimpin tersebut ke Jakarta. Akhirnya, mereka berhenti di rumah Laksamana Muda Maeda. Disinilah akan dirumuskan naskah proklamasi. Jatuhnya pilihan pada rumah Laksamana Muda Maeda karena rumah tersebut punya hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang sehingga kedua pimpinan itu tetap aman. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda yang sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Pembahasan naskah dilakukan pada 17 Agustus 1945 dini hari. Naskah proklamasi ditulis dalam selembar kertas bloknot berwarna putih berukuran panjang 25,8 cm dan lebar 21,3 cm dan tebal 0,5 mm. Tampak dua coretan di sebelah kanan naskah proklamasi tulisan tangan. Coretan pertama adalah perubahan kata pengambilan menjadi pemindahan dan kata diusahakan menjadi diselenggarakan. Naskah tersebut kemudian dibahas bersama beberapa tokoh nasional lain yang ada di rumah Laksamana Maeda. Setelah disetujui, naskah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik.
Adanya naskah ketikan membuat naskah tulisan tangan Soekarno sempat terabaikan, bahkan dibuang di keranjang sampah. Untungnya, Burhanuddin Muhammadiyah atau lebih dikenal dengan BMDiyah itu mengambil kertas teks proklamasi dan menyimpannya selama kurang lebih 47 tahun. Konsep naskah teks proklamasi baru diserahkan oleh BMDiyah ini kepada negara pada tahun 1992. Hingga kini, naskah teks proklamasi masih tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Isi konsep proklamasi terdiri dari 2 kalimat. Kalimat pertama, yang merupakan sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo, berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Pada kalimat kedua, ini adalah merupakan sumbangan pemikiran dari Insinyur Soekarno. Kalimatnya berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kedua kalimat kemudian digabung dan disempurnakan oleh Muhammad Hatta sehingga berbunyi seperti teks yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini. Naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno kemudian dibacakan di hadapan hadirin yang ikut rapat pada saat itu. Setelah konsep teks proklamasi ditunjukkan kepada yang hadir, maka terjadi perdebatan mengenai siapa yang nantinya harus menandatangani teks tersebut. Akhirnya, tercapai kesepakatan atas usul dari Soekarni bahwa yang menandatangani cukup Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah konsep teks proklamasi disetujui, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah. Tetapi tidak ada mesin ketik di kediaman Laksamana Maeda. Maka pembantu Laksamana Maeda segera pergi ke kantor perwakilan militer Jerman untuk meminjam mesin ketik. Setelah tersedia mesin ketik, Sayuti Melik mulai mengetik naskah proklamasi dengan didampingi oleh BMDiyah. Sayuti Melik ini tidak hanya mengetik teks, tetapi beliau juga melakukan beberapa perubahan dalam konsep proklamasi yang sebelumnya dibuat dengan tulisan tangan Insinyur Soekarno. Terdapat 5 perubahan yang dilakukan dari teks proklamasi tulisan tangan ke naskah ketikan. Di antaranya, yang pertama yaitu kata tempoh pada paragraf kedua baris kedua diubah menjadi tempo. Yang kedua yaitu perubahan pada kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan yang ketiga terdapat pada penulisan tanggal dan bulan yang sebelumnya tertulis Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Kemudian pada perubahan keempat, ini pada paragraf kedua itu dalam tulisan tangan tertulis hal, kemudian ada angka 2 di belakangnya. Nah, ini diganti menjadi hal-hal. Dan pada perubahan yang kelima, itu pada kata saksama di paragraf kedua baris kedua, itu diubah menjadi saksama. Naskah ketikan proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut kemudian dibacakan oleh Soekarno pada
17 Agustus 1945 jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dalam mencapai proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia melalui sejarah panjang perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, peristiwa proklamasi kemerdekaan berlangsung singkat. Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan didampingi oleh Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih oleh pemuda Suhut dan ex-Sudanso Latif Hendraningrat. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan ada juga sambutan dari Wali Kota Jakarta yaitu Suwiryo didampingi oleh Dr. Muwardi. Dan selain itu, pada peristiwa tersebut dihadiri kurang lebih 1.000 orang. Ini terdiri dari para pemimpin bangsa, kemudian ada kelompok pemuda, para pejuang, dan rakyat yang mengetahui peristiwa tersebut. Meskipun berlangsung singkat, namun peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti yang sangat penting dan membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, proklamasi merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi adalah alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Proklamasi tentu mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia. Apa saja arti penting dari proklamasi? Di antaranya yaitu merupakan titik puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia lepas dari belenggu penjajahan asing yang sudah kita rasakan lebih dari 350 tahun, dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu dengan proklamasi bangsa Indonesia dapat menentukan hidupnya, nasibnya sendiri sesuai harkat dan martabat serta sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, proklamasi adalah merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengungkapkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Proklamasi memang terjadi satu hari, namun perjuangan para pahlawan untuk bisa mewujudkan Indonesia merdeka tidaklah mudah. Proklamasi telah mengantarkan kita sebagai negara yang tidak lagi terjajah, tidak lagi dikuasai oleh siapapun, tidak ada lagi yang mengatur nasib bangsa. Kita, bangsa Indonesia yang bebas menentukan nasib kita sejak proklamasi dikumandangkan. Proklamasi adalah seruan kepada warga dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Proklamasi menjadi penanda bahwa telah lahir sebuah negara bernama Indonesia. Proklamasi adalah tonggak awal tatanan kenegaraan Indonesia, dibentuk dan wajib dihormati oleh negara-negara di dunia. Proklamasi adalah puncak revolusi bangsa, tonggak sejarah perjuangan bangsa yang telah lama diperjuangkan untuk lepas dari belenggu penjajah. Itulah makna proklamasi yang harus kita pahami, agar jiwa nasionalisme semakin tumbuh subur di sanubari kita. Dengan menanamkan semangat nasionalisme, maka kita akan bersemangat untuk berjuang menjadi warga negara yang benar-benar berguna untuk kemajuan bangsa ini. Nah,
Demikian pembahasan submateri 1 tentang proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi bangsa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian dan semakin menambah kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.